Kalau ada kenalan kita, tetangga kita ataupun kerabat kita belum beriman, masih ada kesempatan untuk berdakwah. Kita pun belum boleh memastikan bahwa ini adalah penduduk neraka, sebab dia masih punya kesempatan hidup. Berapa banyak orang-orang yang semula kafir bahkan memusuhi Rasulullah, tapi akhirnya menjadi sahabat-sahabat yang mulia. Jadi kita pun tidak boleh memandang seseorang akan berakhir dengan buruk manakala dia masih punya kesempatan untuk hidup. Boleh jadi orang yang tadi Tuhan ceritakan suatu saat nanti akan terketuk hatinya. Yang kedua, ini cabaran saya. Apabila saya ada seorang kawan, dia bukan Islam, tapi Fatihahnya lancar, baca dengan tajwid, syahadahnya Masya Allah bukan Islam. Bismillahnya telah makan Bismillah, ramai satu meja Bismillah. Saya bertanya, kamu semua boleh buat ni, ini mencabar saya kawan kamu, saya nak berdakwah kepada kamu. Dia kata dia tahu, tapi bila kamu nak beriman, contohnya semua dia tahu baca Al-Quran ni zaman lah banyak, sehingga kini belum beriman. Hingga kini malahan keluarga dia ada beriman, dan masa kini yang tak beriman banyak yang boleh baca Fatihah melalui maya. So adakah keimanan seseorang itu, dia belum buka iman, letak kepada Allah yang bagi pada dia. Kalau letak pada Allah, itu hak Allah. Tapi bagi saya, untuk melepaskan soalan dia, saya kata saya serahkan kepada dirimu bila kamu akan berubah. Saya rasa saya terlepas dah Ustaz. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Pertama, wallahu alam. Kemudian yang kedua, ketika ada orang kafir, dia suka dengan beberapa ajaran dari Islam, termasuk suka dengan Al-Quran, bahkan belajar bisa sampai bagus membaca Al-Quran, tapi kemudian tidak beriman. Ini maknanya keimanan belum sampai ke dalam hatinya. Dan manakala seseorang memiliki pengetahuan lebih tapi tidak dia amalkan, itu menunjukkan bahwa jiwanya memang sangatlah buruk. Orang sudah tahu isi Al-Quran, bisa membaca, seharusnya semestinya dia merasakan indahnya Al-Quran, dia merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia pelajari kandungan maknanya, tidak ada yang layak ditolak dari Al-Quran. Dan inilah kitab yang paling agung, paling sah sepanjang zaman. Kalau kita perhatikan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kemudian diwarisi oleh bangsa Yahudi. Kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, kemudian diwarisi oleh kaum Nasrani. Saat ini sudah tidak ada lagi kitab yang otentik. Bahkan ketika masa ratusan tahun yang lalu, kitab-kitab itu semua sudah tidak jelas, sudah diubah, ditahrif, diganti, ditambah, tidak ditemukan lagi yang utuh. Tapi kita sudah 1400 lebih tahun. Sekarang tahun berapa? 1400 berapa? Ya, sudah sangat banyak sekali. Sudah hampir 15 abad, tapi kitab Al-Quran ini masih terjaga dari Bismillahirrahmanirrahim di awal mushaf sampai akhir surah An-Nas. Ini nikmat yang luar biasa, yang orang kalau berpikir tidak ada agama yang dijaga oleh Allah seperti Al-Quran. Tidak ada agama yang kitab sucinya sampai bertahan kekal sampai masa kini dan terus menerus selain Islam. Maka otomatis kalau dia punya perasaan yang sehat, dia akan beriman dan suka dengan agama ini. Dia akan seketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pertanyaannya, apakah itu memang dikehendaki oleh Allah seperti itu? Apakah memang ditakdirkan Allah seperti itu? Jawabannya betul, memang ditakdirkan dan dikehendaki Allah seperti itu. Tetapi Allah tidak akan menakdirkan ini kecuali kepada orang yang memang sifatnya buruk. Memang dia diciptakan, dan kita semua manusia diciptakan dalam kondisi fitrah, tapi juga memiliki sifat buruk. Disebut dalam Al-Quran sebagai zoluman, jahulan, sebagai kafar, sebagai punya sifat-sifat yang buruk. Manusia pada dasarnya punya sifat buruk, dan memang dijadikan Allah seperti itu dengan hikmahnya. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah
dan kenikmatan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah karunia Allah diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Maka kalau kita sudah diberikan kenikmatan itu, kita kenalah jaga dan istiqomah. Kalau orang tadi sudah diberikan pengetahuan tentang Al-Quran, dia kenalah mengikuti pengetahuan itu. Tapi hidayah ini milik Allah, betul. Oleh karena itu, di dalam akidah, ketika kita bicara mengenai takdir dan kita bicara mengenai syariat, rumusnya sederhana. Kalau mengingati masa lampau dan orang lain, kita bisa mengingat-ingat takdir Allah, bahwa semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi takdir Allah itu mengandung banyak hikmah. Ketika Allah menciptakan iblis, dan iblis ini buruk, memang dijadikan Allah buruk, tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Dan iblis sejak semula tidak punya hak menuntut Allah diberikan hidayah. Manusia ketika belum menjadi manusia, dia tidak punya hak apapun, sehingga terserah Allah apakah memberikan hak atau tidak memberikan hak. Lalu kita mengenai masa depan, mengenai nasib akhir kita, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita sama sekali tidak tahu. Sehingga tidak perlu kita dipusingkan oleh urusan takdir untuk masa depan. Yang perlu kita pikirkan adalah urusan syariat, urusan syarak. Syarak ini bisa kita ketahui dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari penjelasan para ulama mengenai apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tinggalkan. Itulah panduan hidup kita. Adapun apa takdir Allah di masa depan, tidak perlu khawatir. Pastilah Allah menakdirkan yang terbaik bagi umat yang beriman. Maka kita menjadi saja yang beriman. Kita bisa menghendaki keimanan itu. Itulah yang kita tuju. Kalau ada saudara kita yang belum sempurna keimanannya, kita bisa berbagi dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau ada kenalan kita, tetangga kita ataupun kerabat kita belum beriman, masih ada kesempatan untuk berdakwah. Kita pun belum boleh memastikan bahwa ini adalah penduduk neraka, sebab dia masih punya kesempatan hidup. Berapa banyak orang-orang yang semula kafir, bahkan memusuhi Rasulullah, tapi akhirnya menjadi sahabat-sahabat yang mulia. Jadi kita pun tidak boleh memandang seseorang akan berakhir dengan buruk manakala dia masih punya kesempatan untuk hidup. Boleh jadi orang yang tadi Tuhan ceritakan suatu saat nanti akan terketuk hatinya. Kita masih boleh berdoa, karena semua ini ditakdirkan Allah dan Allah yang memutuskan. Maka kita punya kesempatan untuk memintakan itu kepada Allah, terlepas nanti Allah mengijabahi ataupun tidak. Dan Allah sudah memberikan contoh dalam kehidupan Rasulullah. Paman beliau yang sangat kuat membela Rasulullah, dan sangat kuat semangat Rasulullah untuk mendakwahi beliau, dan semangat kuat keinginan Rasulullah agar beliau masuk Islam, lalu berdoa kepada Allah, ternyata juga tidak diberikan hidayah. Ini menjadi contoh kalau Rasulullah manusia terbaik saja, kadang-kadang tidak berhasil berdakwah kepada orang yang sangat baik dengan beliau hubungannya, apalagi kita yang orang jauh, bukan kerabat kita, mungkin bukan anak kita, dan kita punya banyak kekurangan. Dia pun belum terlihat membela orang yang beriman, maka wajar saja seandainya nanti ditakdirkan Allah sebagai su'ul khotimah dan kita sudah berlepas dari tanggung jawab. Itu ada hikmah besar. Yang penting kita yakin di balik itu ada hikmah yang besar, walaupun kita tidak tahu rinciannya. Wallahu a'lam.